Nasional membuka sidang skripsi bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk menyelesaikan studi sarjana. Transjakarta telah menyelesaikan revitalisasi halte SMK 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sidang akhir Verdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, divonis hukuman mati atas pembunuhan berencana. Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya, Safa Alia dan rekan saya, Mutiara Rizka, pada Selasa 14 Februari 2023. Pemirsa, berita pertama datang dari Universitas Nasional mengenai sidang skripsi yang dibuka untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hingga Maret 2023. Sidang ini ditujukan untuk mahasiswa tingkat akhir yang dilaksanakan di Universitas Nasional Jakarta Selatan. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami Ratiwi Endah yang berada di lokasi. Silakan Ratiwi. Baik, terima kasih Mutiara dan Safa. Pemirsa Sobat TV UNAS, saat ini saya sedang berada di depan ruangan sidang skripsi Universitas Nasional, tepatnya di Blok 2 lantai 4. Sidang skripsi ini diadakan dari pertengahan bulan Februari hingga bulan Maret mendatang. Beberapa program studi di Universitas Nasional sudah melaksanakan sidang skripsi, diantaranya yaitu program studi ilmu komunikasi dan administrasi publik. Sidang ini dihadiri oleh ketua program studi dari setiap jurusan dan diikuti oleh dosen penguji serta dosen pembimbing yang berperan untuk mendampingi para mahasiswa dan mahasiswi dalam sidang ini. Sidang skripsi yang dilakukan saat ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Nasional. Dari informasi yang saya dapat, sidang ini dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terdapat 9 ruangan yang terbagi menjadi 2, yaitu di lantai 4, blok 1, dan blok 2, lantai 4. Di dalamnya terdapat ketua sidang dan penguji 1 serta penguji 2. Untuk informasi lebih lengkap, saya sudah bersama dosen Universitas Nasional yaitu Bapak Abrar Guritno. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik Pak, apakah sistem sidang kali ini sama dengan sistem sebelumnya? Baik, untuk sidang semester ini berbeda ya dengan tahun lalu, di mana tahun lalu itu sidangnya full online. Kita menggunakan media Zoom, dan untuk semester ini kita full di ruang kelas, jadi onsite. Ada dua ruangan ya, terdiri dari 9 room, ada di blok 1 lantai 4 dan juga di blok 2 lantai 4 ini. Baik, bagaimana proses sidang yang saat ini sedang berlanjut? Oke, untuk proses sidangnya berjalan efektif ya. Kita adakan dengan cara mahasiswanya mempresentasikan dengan PowerPoint, lalu di situ ada sesi diskusi, tanya jawab, dan juga di akhirnya akan ada pengumuman kelulusan dan juga nilainya dari si mahasiswa yang bersangkutan. Ada berapa kira-kira dosen yang dikerahkan untuk sidang ini, Pak? Baik, untuk dosen yang dikerahkan itu ada 3. Ada ketua sidang, itu biasanya dari unsur dekanat atau mungkin senat dari fakultas. Lalu ada penguji 1, yaitu adalah penguji ahli dari unsur program studinya masing-masing. Lalu penguji 2 itu adalah pembimbingnya masing-masing, lalu mahasiswa itu sendiri. Untuk setiap harinya kita mengalokasikan ada 9 room, dan satu harinya itu ada 5 sesi, terdiri dari 40 sampai 45 mahasiswa per harinya. Baik, saat ini saya sudah bersama mahasiswa yang sudah menyelesaikan sidang skripsi. Selamat pagi Kak. Pagi. Boleh perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohub Abi Bakri. Oke. Jurusan apa Kak? Jurusan Administrasi Publik. Oke. Di sini bagaimana perasaan Kakak setelah sidang dilakukan? Apakah ada kesulitan atau tidak? Setelah sidang rasanya lega ya. Sudah melalui tahapan sidang skripsi ini. Kesulitannya mungkin datang harus pagi karena saya sidangnya jam 8.
Lalu bagaimana harapan kakak setelah melakukan sidang ini? Harapan saya ya seperti harapan umumnya mahasiswa ya, lulus dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga untuk mencapai wisuda nanti. Baik pemirsa Sobat TV UNAS, itu dia berita yang dapat saya sampaikan. Saya Ratiwi Enda Prameswari, juru kamera Fatoni kembali ke studio. Ya, itu tadi laporan dari rekan kami Ratiwi Endah yang berada di lokasi. Kita berlanjut ke berita selanjutnya. Pemirsa, PT Transjakarta telah menyelesaikan revitalisasi halte SMK 57 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Revitalisasi halte ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan memperbaiki pelayanan jumlah pengunjung bus Transjakarta. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan rekan kami, Fatika Inani yang ada di lokasi. Silakan Fatika. Baik, terima kasih Safa dan Mutiara. Pemirsa, saat ini saya telah berada di mana berjalannya revitalisasi halte busway Transjakarta, yaitu tepatnya posisi saya berada di Jalan Warung Jati Barat, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, yaitu di pemberhentian halte busway Transjakarta SMK 57. Revitalisasi tahap 1 dengan jumlah 11 halte ini sudah dimulai sejak 11 April lalu, tahun lalu yaitu 2022. Sedangkan untuk 13 halte yang menjadi bagian dari revitalisasi ini, salah satunya adalah halte SMK 57 yang tepat berada di belakang saya. Pada hari ini, 14 Februari 2023, revitalisasi yang dilakukan di halte SMK 57 sudah mulai masuk tahap finalisasi, sehingga para masyarakat masih belum dapat menggunakan fasilitas yang ada di halte Transjakarta ini. Revitalisasi ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan juga mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan pertumbuhan pengguna dari busway Transjakarta sendiri. Sekian yang dapat saya laporkan. Saya Fatika Inani dengan juru kamera Pandu Zidni melaporkan. Baik, itu tadi laporan dari rekan kami, Fatika Inani yang berada di lokasi. Berita selanjutnya sekaligus berita penutup pada hari ini, pemirsa, sidang akhir Ferdi Sambo, mantan Kadif Propam Polri, divonis hukuman mati pada tanggal 13 Februari 2023 dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Sesuai keputusan sidang yang berlangsung pada hari Senin 13 Februari 2023, menyatakan dengan sah dan keputusan mutlak, hukuman Ferdi Sambo yaitu divonis hukuman mati atas pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbagai macam persidangan dilakukan hingga berakhir pada keputusan tersebut, memberikan reaksi dari publik yang selalu menantikan jalannya persidangan. Majelis Hakim menjelaskan, keputusan tersebut menyesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan surat-surat yang terkait dari kasus yang berlangsung. Selain itu, putusan juga ditetapkan berdasarkan hasil mendengarkan keterangan saksi, ahli, pihak-pihak yang terkait, penjelasan, bukti-bukti, dan tuntutan pidana ataupun perdata terhadap terdakwa. Ketua Majelis Hakim yang membacakan amar keputusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ialah Wahyu Iman Santoso dengan suara yang lantang dan membacakan keputusan secara hati-hati namun jelas. Dan nampak terlihat gerak-gerik Ferdi Sambo tidak berkutik dan raut wajah yang khas mendengarkan keputusan majelis hukum yang dilantunkan. Serta didampingi riuh penonton yang menyaksikan persidangan secara langsung. Hasil keputusan persidangan ini juga bukan hanya memvonis Ferdi Sambo sebagai terdakwa kasus atas pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan, tetapi juga memberikan hukuman kepada Putri Chandrawati yaitu divonis 20 tahun penjara. Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan terhadap terdakwa Ferdi Sambo menilai Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tidak melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Pertimbangan lainnya, Hakim mengungkapkan Ferdi Sambo sendiri pernah mengatakan bahwa peristiwa pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang hanyalah ilusi. Itu tadi berita terakhir sekaligus penutup UNAS Update pada hari ini.
Bersama saya, Safa Alia dan rekan saya, Mutiara Rizka, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.